Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah metode dasar berfilsafat, yakni bertanya atau mempertanyakan. Tema ini bisa juga kita namai seninya bertanya. Sering sahabat dengar pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Materi di video ini lebih dalam dari pepatah itu. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak akan saya jelaskan secara detail supaya muncul pertanyaan bagi teman-teman. Kenapa pertanyaan disebut dasar dalam berfilsafat? Sebab bagaimanapun pikiran, gagasan, ide, dan konsep diawali dari pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan sesuatu dengan tujuan mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Kalau tidak bertanya, maka tidak lahir ilmu. Maka kunci dari semuanya selalu diawali dari pertanyaan-pertanyaan, termasuk mempertanyakan sesuatu yang sudah dianggap benar oleh banyak orang. Baik, kita mulai. Perhatikan, materi kali ini agak serius, butuh fokus. Kita mulai dari quote yang fenomenal dalam materi filsafat dasar. Pertama, ada Edward de Bono. Asking a question is the simplest way of focusing thinking. Menanyakan sebuah pertanyaan, itu cara paling mudah memfokuskan pemikiran. Maksudnya, bertanya tidak hanya didasarkan ketidaktahuan sama sekali, melainkan yang diketahui sebelumnya dirasakan kurang memuaskan atau kurang dipahami. Maka cara paling mudah untuk kembali fokus adalah bertanya. Teknik ini bermanfaat menambah semangat dan fokus memahami sesuatu, termasuk dalam membaca. Sebelum membaca, coba siapkan pertanyaan terkait seputaran judul bacaan itu, sehingga saat membaca ada rasa penasaran apakah isi bacaan tersebut bisa menjawab pertanyaan yang sudah kita siapkan. Berikutnya, ada Francis Bacon. A prudent question is one half of wisdom. Pertanyaan yang serius, yang baik, yang hati-hati adalah setengahnya kebijaksanaan. Ini artinya, melalui pertanyaan dapat menggambarkan tingkat kebijaksanaan dari yang bertanya. Semakin baik cara dan isi pertanyaan, maka semakin mendekatkan seseorang kepada kebijaksanaan. Berikutnya, ada Peter Abelard. The key to wisdom is this: constant and frequent question. For by doubting we are led to question, by question we arrive at the truth. Kunci kebijaksanaan itu ini. Ini yang dimaksud adalah bertanya secara kontinu atau berkelanjutan, berusaha terus bertanya dari setiap jawaban yang diberikan. Semakin terus bertanya, semakin luas wawasan kita. Karena dengan meragukan sesuatu, kita akan terbawa kepada pertanyaan berikutnya dan akan sampai kepada sebuah kebenaran. Sekalipun sesuatu dianggap benar bagi banyak orang, kebenaran itu boleh atau bisa dipertanyakan. Singkatnya, mempertanyakan sebuah kebenaran atau meragukan sebuah kebenaran. Kita ragukan, kita tanyakan, akhirnya kita sampai kepada titik kebenaran. Kalau apa-apa kita terima begitu saja, mungkin kita akan terjebak, tersesat pada yang kita anggap kebenaran, padahal mungkin tidak. Biar tidak terjebak, maka satu-satunya jalan adalah bertanya terus-menerus lebih dalam. Selanjutnya, ada Voltaire. Judge a man by his question rather than his answer. Nilailah seseorang melalui pertanyaan-pertanyaannya, bukan melalui jawabannya. Dari pertanyaan yang diajukan, nanti kelihatan tipe orang seperti apa. Selanjutnya, ada Albert Einstein. The important thing is not to stop questioning. Hal yang paling penting adalah untuk tidak berhenti bertanya. Bertanyalah terus, nanti akan lahir Einstein yang baru, orang-orang pintar baru yang banyak. Sebenarnya, quote-quote ini sudah cukup memprovokasi kita betapa pentingnya pertanyaan untuk dunia ilmu maupun dunia filsafat, maupun untuk kehidupan kita. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak akan lahir ilmu dan pengetahuan baru, inovasi baru, atau penemuan baru. Selanjutnya, fungsi pertanyaan.
Pertama, mendapatkan pengetahuan atau wawasan baru. Kedua, menguji kapasitas pengetahuan seseorang. Ketiga, membangkitkan rasa ingin tahu dan minat intelektual. Empat, mendorong berpikir karena pertanyaan yang baik membantu seseorang untuk menemukan jawaban yang baik pula. 5. Mengembangkan kemampuan dan kebiasaan menilai. 6. Menjamin pengorganisasian dan pemahaman terhadap sesuatu secara tepat. 7. Mengarahkan perhatian kepada unsur-unsur penting dalam satu permasalahan. Berikutnya, level pertanyaan. Pertama, informatif. Ini merupakan pertanyaan dasar. Biasanya, pertanyaan tipe ini berawal dari 5W1H. What, when, why, who, dan lain sebagainya. Dan jawaban yang dihasilkan dari pertanyaan level pertama ini biasanya adalah jawaban pasti. Seperti mempertanyakan di mana rumahnya, apa yang terjadi, dan lain sebagainya. Kemudian, level yang kedua, yaitu interpretif atau pemahaman. Pertanyaan ini terkait tentang makna atau pemahaman seseorang. Sifatnya seperti analisa. Jawabannya ini biasanya lebih variatif. Selanjutnya, level yang ketiga, kritis atau menguji kebenaran. Pertanyaan tipe ini biasanya dia menguji ketepatan jawaban yang sudah diberikan sebelumnya. Berani menguji sebuah kebenaran, apalagi sesuatu yang masih diragukan. Dia tidak sekedar bertanya, tapi mempertanyakan. Level yang keempat, kreatif. Ini tipe pertanyaan yang memiliki kemampuan bertanya yang melahirkan jawaban-jawaban baru. Pertanyaan tipe ini jawabannya sangat ditunggu-tunggu oleh orang lain. Tidak sekedar mempertanyakan jawaban sebelumnya, tetapi melalui pertanyaan yang kreatif bisa mengarahkan atau menggiring untuk menemukan jawaban baru. Jawaban baru pastinya harus lebih baik dari jawaban sebelumnya. Untuk sampai pada level pertanyaan keempat, seseorang harus melalui level sebelumnya. Dia tidak bisa bertanya pada level interpretif jika tidak bisa bertanya di level dasar, dan seterusnya. Berikutnya, 9 sisi umum pertanyaan dalam bertanya. Ini bermanfaat untuk memulai atau mengajukan pertanyaan yang filosofis. Pertama, clarity atau kejelasan. Pertanyaan yang diajukan untuk mendapat kejelasan. Contohnya, itu maksudnya apa? Coba jelaskan lagi. Coba berikan ilustrasi atau analogi dan lain sebagainya. 2. Akurasi atau ketepatan. Pertanyaan yang diajukan untuk memastikan ketepatan. Contoh, itu sumbernya dari mana? Bagaimana saya membuktikan benar atau salahnya klaim itu? Apakah ada rujukannya? Dan contoh lainnya. 3. Precision atau kekhususan. Tidak melebar, dia harus spesifik. Pertanyaan yang diajukan supaya terfokus. Contoh, maaf, bisa lebih spesifik lagi? Pastinya saja seperti apa? Kesimpulannya apa? Maksudnya apa? Ide pokok atau kata kuncinya apa? Nah, itu contoh pertanyaan-pertanyaan tipe yang ketiga. 4. Relevance atau kesesuaian. Contoh, dari penjelasanmu, apa hubungannya dengan yang kita bahas? Manfaatnya apa untuk problem bangsa ini? Dan contoh pertanyaan lainnya. 5. Ada depth atau kedalaman. Ini untuk menggali semakin dalam. Pertanyaannya bertujuan menggali atau mengetahui substansi atau isi. Contoh, kira-kira apa sih yang membuat problem ini sulit diselesaikan? Apa konsekuensinya jika problem ini tidak terselesaikan? Nah, ini beberapa contoh pertanyaan tipe yang kelima. Kemudian yang keenam, ada breadth atau keluasaan atau untuk menambah perspektif. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui varian jawaban. Nah, contoh, kalau menurut ilmu ekonomi seperti apa? Kalau perspektif medis bagaimana? Nah, pertanyaan ini sifatnya multi perspektif. Kemudian yang ketujuh, logik atau rasionalitas. Pertanyaan yang diajukan untuk meyakinkan silogisme atau pemikiran atau akal. Contoh,
Benarkah jika melakukan A akan menghasilkan B? Dan contoh lainnya. 8. Significance atau keutamaan. Pertanyaan ini diajukan untuk menentukan skala prioritas. Contoh, kira-kira dari semua itu mana yang diprioritaskan, atau yang diutamakan, atau yang didahulukan, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh tipe yang ke-8. Kemudian tipe yang 9, yaitu fairness, keaslian atau objektivitas. Pertanyaan diajukan untuk menjaga objektivitas. Contoh, Bapak bilang seperti itu jangan-jangan karena Bapak memang organisasi ini sehingga kalimatnya selalu mendukung organisasi itu. Atau contoh lainnya, jangan-jangan Bapak terpengaruh ini atau memang itu dari pemikiran Bapak sendiri. Nah, ini beberapa contoh untuk mempertegas supaya selalu terjaga nilai objektivitas dari setiap pernyataan maupun pertanyaan. Kemudian, tipe pertanyaan berdasarkan jawaban yang diinginkan. Pertama, ada convergent atau pertanyaan dengan satu jawaban. Yang kedua, ada namanya divergent, pertanyaan dengan multi jawaban. Selanjutnya, unsur dari pertanyaan yang baik. Pertama, membangkitkan rasa ingin tahu. Orang lain yang mendengar pun ikut tertarik ingin mengetahui jawabannya. Yang kedua, membangkitkan semangat untuk progres. Jika jawabannya ditemukan, menjadikan sesuatu lebih baik atau lebih konstruktif. Kemudian yang ketiga, memicu diskusi yang reflektif. Jawabannya sulit ditemukan, tapi memancing untuk didiskusikan. Yang keempat, unsurnya memfokuskan perhatian dan pembahasan. Pertanyaan yang terfokus atau linier dengan topik atau tema pembahasan itu lebih diutamakan. Kemudian yang kelima, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Sebelumnya tidak terpikirkan untuk itu, dengan pertanyaan itu ternyata harusnya seperti itu. 6. Menampakkan asumsi-asumsi yang tersembunyi. Ya, contoh tadi seperti Bapak berani bilang begitu karena Bapak sedang mendukung ini, sehingga berbicara seperti itu. Nah, pertanyaan seperti itu supaya bisa dipisahkan antara asumsi dengan fakta yang sebenarnya. 7. Membuahkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang bijak, yang filosofis, yaitu pertanyaan yang menghasilkan jawaban yang masih bisa dan ingin dipertanyakan. Selanjutnya, yaitu mentalitas penanya. Pertama, aware, yaitu sadar. Sadar apa yang ditanyakan. Jadi, mental dari penanya, pertama dia harus sadar dulu. Ya, seperti mempertanyakan kepada dirinya, apa yang aku tuju? Apa yang aku cari? Nah, ini pertanyaan ke dalam dirinya sebelum dia mengajukan sebuah pertanyaan, bukan karena terpaksa atau iseng. Yang kedua, ada breathe, yaitu jeda. Ambil napas. Kira-kira harus bertanya atau tidak. Jadi, setelah dia sadar apa tujuannya, kemudian kembali dia evaluasi, ambil napas, kembali bertanya, apakah penting aku bertanya ataupun tidak. Nah, dia lebih melihat secara detail tentang kebutuhan dari pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, ada curiosity, yaitu dicek kembali, tegaskan kembali. Dia sudah memiliki pertanyaannya, tapi kembali dia cek apakah pertanyaan ini sesuatu yang harus ditanyakan atau tidak. Nah, dan kemudian dia memastikan apakah ada kesalahan dalam pertanyaan saya atau nanti apakah jawabannya itu saya butuhkan. Sekaligus fakta-fakta dalam pertanyaannya kembali dia cek. Nah, ini yang disebut dengan curiosity. 4. Cause atau memantapkan pertanyaan. Nah, setelah melalui 3 tahap sebelumnya, barulah dia memantapkan pertanyaan, kemudian bersiap untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Baik, demikian. Terima kasih sudah ikut menyimak. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Bila bisa bilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.